Hai Grace Beloved, kembali dengan saya yang kali ini akan menjawab dari sudut kacamata kasih karunia terkait pertanyaan perjanjian manakah yang mau Anda pilih dari antara hukum Musa atau hukum anugerah Yesus. Jadi jawabannya sudah jelas ya, sangat jelas. Di bawah anugerah Tuhan menyediakan kebenaran sebagai pemberian. Fiur adalah anugerah, fiur adalah pemberian. Jadi yang benar adalah melalui salib di Kalvari, semua orang yang percaya pada Yesus dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka berada di bawah anugerah perjanjian yang baru. Namun hari ini masih banyak orang yang percaya yang masih hidup di dalam kebingungan dan mencampur adukan hukum dan anugerah melalui memegang beberapa aspek hukum dan aspek anugerah dalam perjalanan kekristenan mereka. Yesus berkata, Anda tidak dapat mengisi anggur baru dengan kantong kulit yang lama. Anggur baru akan berfermentasi dan menghancurkan kulit kantong itu, dan Anda akan kehilangan keduanya. Sama halnya, Anda tidak dapat mengisi anggur baru ke dalam kantong kulit yang lama. Yang satu akan menghapuskan yang lainnya. Nah, di bawah hukum, Tuhan berkata, Tuhan tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Tapi di bawah anugerah Tuhan berkata, aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa mereka. Terjadi sebuah perubahan. Dapatkah Anda melihat dengan jelas tentang definisi tinggi yang mutlak bahwa telah terjadi perubahan radikal dan semua itu karena Yesus. Tapi sampai hari ini masih banyak orang yang mengkhotbahkan hukum. Mereka masih memberitakan bahwa jika Anda menaati Tuhan, Tuhan akan memberkati Anda. Jika Anda tidak taat pada Tuhan, Dia akan mengutuki Anda. Wow, ini sangat serem ya, sangat serem sekali ya. Kalau bisa Anda bayangkan, ini membuat saya ketakutan, membuat orang-orang ketakutan untuk datang ke hadapan Tuhan. Nah, itu kedengarannya sangat benar. Tetapi itu adalah menurut saya sangat berbahaya, karena itu akan menghapuskan karya Yesus yang sempurna itu. Hukum berorientasi pada manusia dan berkata, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Anugerah berorientasi pada Tuhan dan berkata, aku akan menaruh hukumku di dalam akal budi mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi hukum berpusat pada manusia, sedangkan anugerah berpusat pada Yesus. Hukum berfokus pada apa yang harus Anda capai, sementara anugerah berfokus sepenuhnya pada apa yang sudah dicapai oleh Yesus. Nah, di bawah hukum Anda tidak memenuhi syarat karena ketidaktaatan Anda. Di bawah anugerah Anda memenuhi syarat karena ketaatan satu orang itu, yaitu Yesus. Nah, di bawah hukum Anda dibenarkan ketika Anda berbuat benar. Di bawah anugerah Anda dibenarkan ketika Anda yakin dengan benar. Jadi saudara yang terkasih, tidakkah Anda bergembira seharusnya karena Tuhan Yesus datang dan mati di kayu salib bagi dosa-dosa Anda, sehingga Anda dapat dengan percaya datang ke bawah anugerah Tuhan dan dapat mengalami berkat yang luar biasa, terobosan yang luar biasa, kesembuhan yang Anda butuhkan. Amin.